Oke, selamat siang teman-teman semua. Hari ini kita akan diskusi ringan terkait penerapan nilai harmonis dan juga kompeten terkait dengan program ILAPS di kantor pertanahan. Yang kita tahu bahwa ILAPS ini sangat strategis ya untuk integrasi data dan pertanahan dan tata ruang. Pendapat kalian gimana ya? Boleh Mas Dimas untuk memberikan pendapatnya? Betul banget Mbak Claudia. Kalau kita bicara kompeten, salah satu bentuk penerapannya adalah mengikuti pelatihan JIS dan diklat ILAS, ILAS P ya. Itu adalah kelanjutan dari PTSL yang sudah kita bahas dari kemarin ya. Dengan itu, dengan kita mengikuti pelatihan GIS dan diklat ILAPS, kita bisa meningkatkan kemampuan dalam memetakan bidang tanah dan memahami integrasi spasial data dengan lebih akurat, utamanya untuk tujuan One Map Policy. Ya, saya setuju banget nih sama Mas Dimas. Selain itu, kita juga perlu menguasai perangkat survei modern seperti GPS geodetik dan drone mapping. Kompetensi teknis seperti ini membantu kita menghasilkan data spasial yang lebih presisi dan siap mendukung kebijakan One Map Policy. Ya, benar banget tuh Kak, apalagi sejak 2024, isu perbedaan skala data ini dan ketelitian antar instansi itu mulai banyak dibahas. Kalau kita tidak terus belajar, hasil overlay antar peta bisa tumpang tindih dan malah memperlambat pembangunan. Jadi, semangat belajar berkelanjutan itu bagian dari nilai kompeten yang nyata banget. Nah, kalau dari sisi harmonis, menurut saya, sektor. Apalagi dalam ILAP ini, kita tidak bisa jalan sendiri. Jadi kita perlu koordinasi dengan misalnya Bapeda, Dinas PU, dan instansi lain untuk sinkronisasi dengan RT/RW dan RDTR. Setuju Mbak Windy, karena komunikasi dan sinergi itu jadi kunci. Dengan kerjasama yang baik, kita bisa menyesuaikan data spasial antar instansi tanpa tumpang tindih. Ini contoh penerapan nilai harmonis untuk saling menghargai peran dan kontribusi antar para pihak. Nah, jadi dari diskusi kali ini bisa disimpulkan bahwa penerapan nilai kompeten dan harmonis dalam ILAPS terlihat dari beberapa tahapan kegiatan ya, dimulai dari mengikuti pelatihan JIS dan diklat ILAPS, mengoperasikan perangkat survei modern, mempelajari regulasi tata ruang berbasis perubahan iklim yang terupdate dan terbaru, dan melakukan sinkronisasi lintas sektor. Betul banget. Kalau semua tahap itu yang sudah dijelaskan sama Mbak Claudia tadi dijalankan dengan sungguh-sungguh, ILAPS bukan cuma soal proyek teknis sebenarnya, tetapi juga soal perubahan budaya kerja yang lebih profesional dan kolaboratif, di mana di situ ada kolaborasi dari peta-peta eh, instansi lainnya. Ya benar banget Mas Dimas. Hasil akhirnya nanti bukan hanya peta yang rapi, tapi juga kepercayaan masyarakat terhadap data dan pelayanan kita yang semakin meningkat. Dan tentunya ini sejalan banget ya sama semangat ASN berakhlak. Jadi bekerja dengan kompetensi tinggi dan hubungan kerja yang harmonis untuk mendukung pembangunan pertanahan yang berkelanjutan tentunya. Nah, luar biasa sekali teman-teman, dan terima kasih banyak atas diskusinya hari ini. Dari pembahasan kita terlihat jelas bahwa program ILAPS ini bukan sekedar proyek integrasi data pertanahan dan tata ruang, tapi juga wadah bagi kita untuk menerapkan nilai ASN berakhlak, khususnya kompeten dan harmonis. Terima kasih semuanya, semangat terus, dan sampai ketemu di diskusi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Kak. Terima kasih.